Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'du. Alhamdulillah, ahibati fillah. Banyaknya kesyirikan di sekitar kita di sini, banyaknya lolongan anjing di sini bikin hawa panas. Nah, materi kita kali ini dalam safari dakwah bersama teman-teman Tuji Touring Kajian Indonesia atau Touring Jalanan Indonesia, dan tergabung dengan Adi Official juga dalam rangkaian Rihlah Da'wiyah Ilallah min Khilal At-Tibb, yaitu perjalanan dakwah di jalan Allah melalui ilmu pengobatan. Kami haturkan jazakumullah khair kepada pihak DKM Masjid Al-Muhajirin EKMS Monang Maning, juga kepada teman-teman tim Bali Mengaji dan hadirin hadirat atas husnudzon Anda semua untuk menerima kami dalam rangkaian safari dakwah ini untuk menyampaikan qala Allah qala Rasulullah SAW terkait tibbun nabawi atau kedokteran Arab klasik. Dan tema kita kali ini tema terkait malapetaka, kematian ataupun penyakit yang disebabkan karena masalah non medis, dengan tema ain, penyebab kematian terbanyak setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya akan kita sebutkan dalil-dalilnya menunjukkan bahayanya ain ini. Seandainya ada yang mendahului takdir, niscaya ain ini termasuk yang mendahului takdir. Nabi katakan seandainya, artinya nggak ada. Dikatakan seandainya, kenapa? Karena saking bahayanya, saking membahayakan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak di tengah-tengah kita kaum muslimin yang mereka belum tahu tentang ain. Mereka belum tahu tentang hakikat dan bahaya yang ditimbulkannya, sehingga banyak di antara mereka mengira penyakit ini adalah penyakit yang didampakkan oleh virus, bakteri, jamur, pola makan, karena psikis, dan hal yang lainnya. Sama sekali tak terbetik dalam benak mereka penyakit yang timbul pada diri mereka ada kasus ain, pandangan mata yang berbahaya. Ain diambil dari kata mata, ainun diambil dari kata mata. Dan ain ini, hadis-hadis terkait dengan ain atau firman Allah terkait dengan ain harus kita imani, kita yakini. Satu ayat, satu hadis saja nggak diyakini, disebutkan Syekh Ibn Baz bakal mengancam keimanan dia, bisa mengeluarkan dari millah. Terutama bagi para pengobat, baik para dokter, para herbalis, para terapis, mereka harus membekali diri mereka ilmu pengobatan dari non medis yang disebabkan karena ain. Karena ain. Dan ilmu ini nggak disebutkan dalam bukunya orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, kalaupun disebutkan kadang mendekati apa? Khurafat. Nah, mendekati khurafat. Atau diantaranya
hanya keyakinan-keyakinan yang nggak ada dasarnya. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan dalam Al-Quran ada, dalam Sunnah ada. Dan ini termasuk dalam cabang dari cabang-cabang ilmu yang dibawa Nabi, diantaranya Tibbun Nabawi, ilmu pengobatan yang bisa dinisbatkan kepada Nabi dengan dalil-dalil yang sahih. Nanti akan kita sebutkan, ada tentang ain disebutkan oleh Nabi dan disebutkan dalam Al-Quran tentang ain. Ada yang nggak disebutkan Nabi ciri-cirinya, dan nggak disebutkan oleh Nabi cara penanganannya, tapi boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Kita akan sebutkan apa itu ain, definisinya, ya, bagaimana dia bisa terlempar, bagaimana proses terjadinya, bagaimana penanganan pertamanya, bagaimana penanganan kroniknya, apa efek yang ditimbulkannya, dan pengobatan yang disebutkan dalam sunnah, dan apa yang tidak disebutkan oleh sunnah, tapi sudah melalui cara tajrubah. Rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ain ma'khudatun min ana ya'inu idza asabahu bi'aini. Ain diambil dari kata ana ya'inu, melempar pandangannya, melemparkan pandangan dari apa yang dilihat. Dan wa asluha min i'jabil a'in bisyai'. Asalnya ini permulaannya dimulai dari takjubnya mata dengan sesuatu dari objek yang ada di hadapannya. Dari dimulai dengan takjub. Dimulai dengan takjub, yaitu kagum. Ya. Makanya di antaranya kalau kita perhatikan ain ini bisa dilemparkan, nggak harus disyaratkan dengan rasa hasad. Walaupun hati seseorang baik, tapi kalau sudah takjub, ain itu bahaya. Jadi nggak harus hasad. Kalau hatinya penuh dengan kekufuran, hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan kemaksiatan, hatinya penuh dengan murka dan amarah, maka ketika mata ini takjub, dikelola di dalam hati yang buruk, maka ain itu akan semakin dahsyat. Makanya yang ngelempar itu beda-beda. Daya bahayanya, efeknya beda-beda. Ada orang ngelempar, ternyata kekuatannya ainnya nggak terlalu kuat, tapi bikin celaka. Efek yang ditimbulkannya juga beda-beda dari kekuatan mata yang si pelempar ini. Semakin busuk hati, semakin dahsyat efeknya. Sebagaimana orang Yahudi pernah melihat Nabi SAW dan sampai Nabi terimbas ain. Ini padahal Nabi yang mengajarkan kepada kita dzikir pagi petang, Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk anak-anak kita dibentengi, ditahsin. Kalau anaknya perempuan, u'iduki. Anaknya laki-laki, u'iduka. Kalau dua anak laki, dua anak perempuan atau laki dan perempuan, u'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini Nabi yang mengajarkan. Tapi Nabi juga masih kena ain. Perhatikan, kadang kita dzikir pun masih bisa tetap kena ain. Kenapa? Kalau Allah sudah mengizinkan ain sampai pada diri kita, nasallallahu alafiyah. Tapi bukan berarti kita nggak usah dzikir kalau gitu. Enggak, tetap dzikir. Dzikir pagi petang, tetap bentengi diri dengan azkar, ketaatan kepada Allah, tetap menunjukkan kita tetap mengambil sebab, sisanya baqi 'ala Allah. Sisanya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mana Anda berusaha untuk mencari nafkah, Anda tawakal 'ala Allah, mencari nafkah. Rezeki di tangan Allah, dapat berapa, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ain. Anda sudah dzikir pagi petang. Anda sudah bentengin anak.
Apakah menjamin mereka tidak akan kena ain? Nggak menjamin. Zikir tadi hanya sebagai sebab. Tapi kalau Allah mengizinkan tetap kena, walaupun kita sudah ambil sebab, tetap bisa kena. Apalagi yang nggak ngambil sebab. Namanya tawakal, dikatakan tawakal karena tawakal itu harus memenuhi syaratnya. Pertama, i'timad Allah, sandarkan hati kepada Allah. Jangan sandarin hati kepada jimat. Jangan sandarin hati kepada para pengobat. Jangan sandarin hati kepada uh, apa sebab-sebab dari Al-Quran ataupun zikir-zikir. Tidak, sandarin hati kepada Allah. Al-Quran, zikir, obat-obatan, itu hanya perantara sebab. Dan syarat tawakal yang kedua, al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Kita beriman kepada Allah, nama dan sifatnya. Termasuk nama Allah, Asy-Syafi. Allah yang menyembuhkan kita. Kalau kena ain, Allah yang menyembuhkan kita. Nah, dan Allah yang menciptakan ain. Allah yang mengobati dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-ibtikhar bil asbab, ngambil sebab. Ambil sebab. Ini menunjukkan tawakal yang sempurna. Kalau Anda bilang tawakal, tapi Anda nggak ngambil sebab, namanya tawakul. Pasrah, kembali kepada Allah, tanpa mengambil sebab. Ini namanya tawakal yang cacat. Yang sempurna. Ya. Nabi SAW sudah mengambil sebab. Nabi dijaga malaikat Jibril. Nabi yang mengajarkan dzikir pagi petang. Nabi rajin baca Al-Quran. Nabi gak pernah meninggalkan sholat malamnya. Kecuali pernah ketika sakit, diqadha. Gara-gara sakitnya yang parah, diqadha menjadi besoknya sholat malamnya. Yang biasanya ganjil jadi genap. Nabi gak meninggalkan sholat duha. Nabi gak meninggalkan sholat rawatib, misalkan. Kecuali ada udzur. Benteng-benteng didatangi Nabi, tapi Nabi tetap kena ain. Kenapa? Memberikan pelajaran kepada kita, Nabi pun kena ain. Apalagi kita orang. Ini menunjukkan apa? Hati saudara sama Allah, jangan sadarkan pada sebab. Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat yang kelima, wa iyyakadul ladzina kafaru وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Ya, disebutkan. Dan hampir-hampir Nabi SAW dicelakakan, digelincirkan melalui apa? Pandangan matanya orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka hasad. Ainnya orang Yahudi disertai hasad. Maka ain yang semakin dahsyat. Kalau ain nggak ada hasad, ain yang ditimbulkan efeknya nggak terlalu berat sebagaimana ain kalau disertai hati yang buruk. Nabi akhirnya sakit. Ya, Nabi sakit. Celaka gara-gara apa? Pandangan orang Yahudi. Hampir tergelincir. Nah, ketika mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, ini orang adalah orang gila. Nah, kenapa hasad? Kenapa hasad? Karena orang Yahudi berangan-angan menutup para nabi itu dari kalangan Yahudi, bukan orang Quraisy. Nabi hasad. Orang Yahudi hasad kepada Nabi. Dan orang Yahudi menjadikan Nabi malaikat Jibril sebagai musuh besarnya mereka. Kenapa? Mereka anggap berkhianat. Karena harusnya wahyu diturunkan kepada orang Yahudi, tapi sama malaikat Jibril dipalingkan kepada Nabi SAW. Sebagaimana keyakinannya orang-orang Syiah, mereka meyakini Jibril adalah musuh besar mereka. Harusnya wahyu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Rahimahumullah jami'an. Sekali lagi, jadi proses ain itu beda-beda, tergantung kekuatannya. Cukup takjub saja bakal bisa membuat orang celaka. Ya, bisa membuat orang celaka.
Makanya yang bikin takjub dari manusia, kalau kita lihat orang yang sering kena ain, kira-kira siapa coba? Hah? Wanita dan anak kecil. Ini dua target terbesar sasaran ain. Kenapa? Wanita cakep-cakep. Makanya diperintah oleh Allah, waqarna fi buyutikun. Hendaknya Anda kaum wanita jangan banyak kelayapan. Sering tinggal di rumah kalian. Keluar ketika ada hajat. Keluar. Begitu pula anak kecil. Anak kecil lucu-lucu. Belum lagi guyonannya lucu. Kalau ngomong lucu. Kalau jalan lucu. Belum wajahnya yang cakep. Imut-imut. Ya. Ini semua penyebab ini. Sampai datang disebutkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bahwasanya ada anak kecil yang dia ini cakep, kemudian yang dilakukan Utsman bin Affan minta sesuatu yang hitam seperti arang, kemudian dioleskan di wajahnya. Kenapa? Biar nggak mulfit lin nadhar, biar nggak eye catching ini anak. Nah, selama ini banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak bangga anaknya lucu diceritain kemana-mana. Yang naasnya dibikin status, yang naasnya dibikin akun khusus untuk anaknya. Dia nggak tahu ini ada penyakit yang akan mengincar anak dia. Atau tahu kadang imannya lemah, tergoda dengan fitnah yang berupa anak. Akhirnya diupload, anaknya sakit. Ini rahmatullah jami'an. Ini sasaran yang paling banyak anak kecil sama wanita. Sasaran paling banyak kena ain. Ingat, ain itu nggak harus melihat. Cukup bil ittisal, kata Ibnu Qayyim. Juga diantaranya juga muwajah. Contoh, ada orang hadap-hadapan dan orang ini buta, diceritain. Kamu tahu nggak, saudaraku, di depan kamu ada anak lucu banget, rambutnya lurus, kulitnya putih, matanya belok, hidungnya mancung, wajahnya tirus, giginya miji mentimun, telinganya besar, ya. Dan kalau ngomong lucu, cuma didengerin ceritanya, anak di hadapannya bisa kena ain. Coba, cuma denger cerita. Kenapa? Dia memproses, didengar di telinganya, walaupun matanya buta, diproses di otaknya, di hatinya, dia mikir, itu pun bisa berdampak kepada orang yang diceritakannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Termasuk Anda, wahai bapak, ibu-ibu. Anda jangan suka ngumbar kelebihan anak Anda. Di offline ataupun online. Setelah kajian cerita, aku lucu banget, aku kangen sama anak. Anakku kalau aku bilang gini, dia ngomongnya gini. Oh, anakku ya Allah, lucu bibirnya, pipinya, Masya Allah, lucu banget. Gak usah cerita-cerita. Ya, Anda nggak tahu hati mereka. Itu hati mereka nggak ngelihat. Cuma disifati. Disakala ain. Ini rahmatullah jami'an. Barakallahu fikum. Menunjukkan saking bahayanya ain. Ain ini diikuti dengan apa? Ima dengan mata atau telinga, kemudian akan diproses oleh jiwa, apalagi kalau jiwanya buruk. Setelah diproses, kemudian tembuslah proses yang keburukan tadi bisa melalui mata, kalau mata dia yang lihat. Tapi cukup dia berpikir, mendengar pun juga bisa membahayakan. Ya, bisa terlempar walaupun jarak jauh. Ya, ini diantara dari pengalaman-pengalaman termasuk para ulama di masa silam, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Apalagi hatinya, hati yang buruk. Anda cerita kelebihan anak Anda, di samping Anda ada orang yang hasad tentang kenikmatan yang Allah berikan terhadap anak Anda. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq ayat yang kelima, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dari apa? Kita diperintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari kejelekan tukang hasad
kalau dia ingat hasadnya. Tukang hasad kalau melempar ain tapi nggak ingat hasadnya, ainnya masih mending. Tapi kalau tukang hasad ingat hasadnya, maka mata dia sangat berbahaya. Ingat, orang melempar ain, walaupun yang dilihat objeknya sudah dzikir, sudah membentengi diri dia, anaknya sudah dibentengi dengan sin, itu bikalimatillah hitamati min kulli syaitanin wa min kulli ainin lama, sudah ngambil sebab, dan mata dia ngelempar. Ya, kalau Allah belum mengizinkan, dia nggak akan kena. Dia zikir, ambil sebab, dia ngelempar, Allah belum mengizinkan, dia nggak akan kena. Kedua, ini orang objeknya sudah objeknya ini lupa, nggak zikir. Si objeknya lupa, nggak zikir, nggak membentengi diri dia, atau dia termasuk orang jahil, sama sekali nggak membentengi dan nggak tahu ain. Orang yang lihat itu ngelempar ain, tapi Allah belum mengizinkan, juga nggak akan kena. Menunjukkan semua itu ada sebab, nggak ada sebab. Yang ngelihat takjub atau nggak takjub, tetap butuh izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmatullah jami'an, barakallahu fikum. Makanya menunjukkan apa? Bahayanya ain. Bahayanya ain. Sampai disebutkan dari pengalaman travel umroh, bahkan didapati kasus ada sebagian jamaah yang mereka mengambil kesempatan untuk berfoto dengan anak-anaknya orang Arab yang lucu-lucu. Ya, bahkan ada di antaranya mereka disebut dalam bahasa Arab murdan. Murdan itu apa? Anak yang masih kecil, lucu, nggak punya jenggot. Termasuk antum, kalau antum sudah gede, antum lucu kalau nggak ada jenggot. Antum bisa disebut murdan, makanya punya jenggot. Laki-laki itu jenggotan. Ya, makanya bisa disebut murdan. Makanya ada kasus liwat. Kaumnya Nabi Lut di masa silam, orang yang pertama kali menghidupkan hubungan sesama jenis. Yang sebelum kaumnya Nabi Lut nggak pernah dilakukan. Di zaman itu dilakukan, kenapa? Karena banyak yang masih kecil dan sudah gede, nggak ada jenggotnya, cakep-cakep. Ya, makanya Anda yang punya jenggot, biar menghilangkan fitnah, teman Anda nggak terfitnah sama Anda yang cakep. Untuk membedakan laki dan wanita. Sampai ya terjadilah apa? Kasus hubungan sama jenis. Ya, sampai Nabi melaknat dosa ini, dilaknat 3 kali. Nggak ada dosa yang dilaknat sekali laknat 3 kali kecuali ini termasuk apa? Sama jenis. Kalau saya sebutkan nama di YouTube langsung di-cut. Nah, alhasil disebutkan apa? Kata Nabi SAW, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin. 3 kali dilaknat. Terlaknatlah orang-orang yang melakukan dosa-dosanya kaumnya Nabi Lut, amalan-amalannya kaum Nabi Lut. Kalau ada umat di zaman sekarang melakukan seperti apa yang dilakukan kaumnya Nabi Lut, dilaknat oleh Nabi 3 kali. Satu-satunya dosa yang sekali laknat 3 kali, yang lain sekali-sekali. Ya, makan uang riba sekali. Ya, yang mabuk, ya, yang zina. Tapi yang ini yang mendatangi sama jenis 3 kali laknat. Rahimanarahmukumullah jami'an, barakallahu fikum. Berikutnya, kalau kita tadabburi sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan semua itu atas izinnya dan telah ditulis di dalam takdirnya. Dalam surat Al-Qamar ayat 49 Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ya telah menjadikan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Artinya orang kena ain itu gak luput dari takdir, gak luput dari
takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia ngambil sebab, nggak ngambil sebab untuk membentengi, tak luput dari takdir Allah. Nabi sudah ngambil sebab, tapi ditakdirkan tetap kena ainnya orang-orang Yahudi. Tetap kena. Nabi sudah mengambil sebab, zikir pagi petang, tetap kena sihir. Sihirnya Labid bin Asam. Nah, sekarang nggak luput dari apa? Dari dir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang kita boleh apa? Menyombongkan sebab yang sudah kita ambil. Tapi apa? Pasrahkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Anda ambil sebaik-baiknya. Fabarakallahu fikum rahimakumullah jami'an. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ya, katakan, tidaklah musibah menimpa kita kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan dialah Allah penolong kita, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Masuk terkait ain, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh tawakal kepada makhluk. Tawakal yang artinya menyadarkan sebab hanya kepada Allah. Karena tawakal termasuk ibadah. Ibadah enggak boleh dipalingkan yang khusus untuk Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab ya itu hanya perantara saja. Sebab hanya perantara saja. Fa ini rahmatani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan di masa silam para nabi, sebagian nabi juga ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ditakwilkan mereka itu tahu tentang ain. Di antaranya ketika Nabi Yakub alaihissalam berwasiat kepada putra-putranya. Yang Nabi Yakub pada waktu itu di mana tempat dia tinggal sedang paceklik dan kurang bahan makanan, maka memerintah putra-putranya untuk ke Mesir untuk minta bahan makanan. Kemudian bapaknya dari saudara-saudara Nabi Yusuf ini, yaitu Nabi Yakub, berwasiat, "Ya baniya la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah." Wahai putra-putraku, janganlah kalian masuk dari satu pintu, tapi masuklah kalian dari pintu-pintu yang berbeda. Kenapa demikian? Nabi Yakub meyakini adanya ain. Putra-putra Nabi Yakub semuanya cakep, dan yang paling cakep Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yakub tidak ingin anaknya celaka gara-gara ain. Nabi Yakub tidak ingin anak-anaknya celaka gara-gara ain. Nabi Yakub memerintah anak-anaknya ini datang ke Mesir dari pintu-pintu yang berbeda. Kenapa kira-kira alasannya? Kenapa? Kira-kira kenapa jamaah? Kira-kira kenapa? Kenapa? Anaknya ganteng-ganteng. Kenapa nggak satu pintu? Kenapa pintunya beda-beda? Biar nggak terfokus dengan satu pandangan. Biar nggak eye-catching. Mulfit linadhar. Jadi ini orang ganteng-ganteng kalau ngumpul masuk satu pintu, pandangan manusia Mesir bakal terfokus, ainnya rame-rame terfokus pada satu titik. Bisa bareng-bareng kena ain. Numpuk. Apalagi kalau antum atau ibu-ibu, bapak-bapak pasang status di YouTube, Instagram, TikTok, ngumbar lucunya anak Anda. Berapa juta, berapa miliar manusia, mata-mata mereka bakal melihat anak Anda. Bakal numpuk. Coba. Makanya dalil ini diamalin. Ya, diamalkan. Ya, makanya pintu-pintu yang berbeda disuruh masuk berpencar. Kenapa? Biar nggak terfokus dengan orang-orang yang cakep pada satu titik. Nah, juga termasuk hati-hati yang suka naik motor-motor, ini motor-motornya mungkin eye-catching. Rame-rame, coba. Kenapa sering ada masalah? Yang ada masalah, misalkan lampunya mati, soknya bocor, akinya soak, ada yang jatuh. Kita nggak tahu. Ternyata
Bisa jadi itu efek dari ain. Kenapa? Kita bergerombol itu eye catching. Orang lewat di jalanan yang suaranya bikin kagum. Penampilannya mungkin aneh. Kita harus apa? Sadar diri. Ternyata banyak musibah menimpa kita gak luput dari pandangan manusia. Ada kisah nyata seorang syekh berdakwah di Arab Saudi. Syekh berdakwah pakai mobil mewah. Mobil mewah ini milik apa? Milik orang yang ngajak syekh untuk jalan berdakwah ke kampung-kampung, kampung Badu pada waktu itu. Ketika syekh ini berdakwah mau pulang, mobilnya nyala, hidup, tapi bannya nggak bisa muter. Ban depan nggak bisa muter. Ini four wheel, mewah, ya, tapi nggak bisa muter. Akhirnya syekh dengan sigap dan tegasnya, orang Badu yang kumpul, orang Badu apa? Disebutkan Nabi apa? Man bada Java. Barang siapa tinggal di kampung Badu, hatinya bakal keras. Kenapa? Jauh dari ilmu, jauh dari kalau Allah, kalau Rasulullah, jauh dari nutrisi hati. Makanya kalau Anda sering dengar nutrisi hati, hati Anda akan lembut. Kalau orang sudah jarang dengar kalau Allah, kalau Rasulullah, hati dia bakal keras, hati dia bakal kaku. Subhanallah, disuruh mereka berwudu. Berwudu dan air wudunya ditampung. Setelah itu disiram di bannya, langsung bisa muter dan jalan pulang. Nah, dengan cara seperti ini, harusnya apa? Anda mengalami seperti ini perlu ya. Ada juga seorang ikhwah yang di Arab Saudi, dia punya kantor, ya, punya kantor, dan di kantor dia listriknya mati semua. Alat-alat seperti komputer mati, alat-alat seperti dispenser mati, lampu darurat mati. Padahal nggak ada yang mati, kantor yang lainnya. Di gedung kesekian dia tinggal. Kemudian dinasihatkan oleh seorang ustadz, kamu punya teman nggak? Orang Arab yang sering datang ke tempat kamu, senang dengan tempat kamu. Oh iya ada. Ya. Kemudian ustadz ini Ustadz Arifin Badri. Ya. Kemudian dinasihatkan untuk apa? Meruqyah, kemudian dipecikkan di alat-alat yang tadinya nggak nyala. Dengan izin Allah satu-satu dipercikkan, laptopnya hidup, dispenser hidup. Coba, nggak masuk akal. Jadi ain ini bukan hanya mencelakakan apa? Makhluk hidup. Tapi benda mati juga bisa celaka. Benda mati pun bisa celaka. Nah, fabarakallahu fikum, ini rahmanakumullah jami'an. Wah, ini peringatan untuk kita semua bahwasanya ain itu sangat bahaya. Sebagaimana juga dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Al-ain haqqun, walau kana syai'un sabaqa al-qadar la sabaqathu al-ain." Ain itu hak, adanya itu ada hakikat. Ya, seandainya di sana ada sesuatu yang mendahului takdir, seandainya, tapi buktinya nggak ada. Seandainya ada yang mendahului takdir, niscaya ain, pandangan mata kita ini bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan seandainya, saking bahayanya. Buktinya nggak ada yang mendahului takdir. Tapi saking bahaya yang disampaikan. Saking bahayanya. Nah, begitu pula contoh hadis ini yang seandainya juga seperti ketika Nabi bersabda, seandainya aku diperbolehkan memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintah kaum wanita untuk bersujud kepada suaminya. Buktinya nggak boleh manusia sujud kepada makhluk, nggak boleh. Tapi saking pentingnya, bahayanya wanita makar kepada suami, makanya sebutkan seandainya. Seandainya aku diperbolehkan manusia bersujud kepada yang lainnya, wanita yang akan kuperintah pertama kali bersujud kepada suaminya. Seandainya seorang boleh bersujud kepada makhluk. Ini rahmanakumullah jami'an, barakallahu fikum. Juga dalam hadis riwayat Abi Nuaim dalam Al-Hilyah, juga Ibnu Adi dengan sanad yang hasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ain tudkhilu ar-rajul tudkhilu ar-rajul qabr.
wa tudkhilu al-jamal al-qidr. Sesungguhnya ain, pandangan mata ini bisa menyebabkan seseorang itu masuk kuburan. Dan bisa menyebabkan onta itu masuk panci. Apa maksudnya? Bisa membunuh. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, juga sanad yang hasan, orang yang kena ain, dampaknya apa? Akan menyebabkan orang yang kena ain naik tempat tinggi dan menjatuhkan dirinya. Berarti ingin apa? Ingin bunuh diri. Coba bahayanya. Disebutkan dalam riwayat Asma. Juga disebutkan dalam riwayat Asma datang. Ada anak kurus. Dipikir anak itu kenapa? Kurang nutrisi. Atau malnutrisi. Ternyata disebutkan anak itu kena ain. Coba. Nah, rahimahumullah jami'an, ain ini termasuk proses yang diproses dari telinga atau mata, didengar, diproses di otak, diproses di hati, ya, semakin buruk jiwa, maka dampak akan semakin buruk. Ya. Dan ain ini bisa diantaranya efek yang ditimbulkan seperti panah beracun. Dan dia lebih condong ke arah menyebabkan sifat-sifat panas pada objek yang dilihat. Contoh, kalau Anda punya anak kena ain, diantaranya apa? Kulitnya bisa kering, gatal. Ya, adapun yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad dengan sanad yang sahih, pernah Nabi SAW masuk rumahnya Ummu Salamah, salah satu istri Nabi SAW. Nabi melihat budak wanita di rumahnya Ummu Salamah dan Nabi berkata, inna fi wajhiha saf'ah. Di wajahnya itu ada saf'ah. Saf'ah. Saf'ah itu seperti apa? Laun al-aswad mushbi'un ila al-ahmar. Warna hitam lebih condong kepada warna merah. Kemudian Nabi bersabda, istarqilaha fa inna fiha nadhrah. Ruqyalah wanita ini, karena wanita ini sudah kena nadhrah. Disebutkan Ibnu Qayyim, apa itu nadhrah? Pandangan ain dari jin. Faedah berikutnya, ternyata yang melempar ain bukan hanya manusia, jin juga bisa melempar ain. Kalau manusia mungkin bisa diminta air wudhu kalau dapat orangnya. Kalau jin gimana? Ya, mau manggil jin yang mana? Gak tahu pelakunya. Ya, bahkan ada hewan, juga hewan yang diperintah Nabi SAW untuk dibunuh. Di antaranya seperti anjing yang hitam, ada bercak putih di kepalanya. Sesungguhnya itu adalah syaitan. Ada yang mengatakan itu jelmaan setan, ada yang mengatakan jin ini punya sifat setan. Yang kedua, ada hewan-hewan yang lainnya, seperti yang disebutkan Nabi SAW, seperti ular. Uqtulu al-hayyat, uqtulu al-abtar, wadatu fiyatain, fa'innahuma yutmisani al-absar, wa yusqitani al-habal. Bunuhlah oleh Anda ular. Makanya ular jangan dipelihara. Ya. Bunuhlah oleh kalian ular. Ular-ular. Dan bunuhlah oleh kalian ular, dua ular ini. Menekanannya lebih. Kenapa? Karena bahayanya lebih. Apa itu? Gatufiyatain. Ular yang punya dua garis putih di punggungnya. Bukan kayak ular sawah, ular weling, bukan. Kalau ular weling hitam putih, tapi seperti cincin. Kalau enggak, di punggungnya ada dua garis putih. Ya, yang satunya al-abtar, yang satunya ular buntung. Ditakwilkan oleh sebagian masyayikh, ular buntung ini, ularnya panjangnya sekitar 1 jengkal. Warnanya kebiruan. Dua ular ini, kalau melihat manusia, manusia bakal buta matanya. Kalau melihat ibu hamil bakal keguguran. Siapa yang menyampaikan hadis ini? Nabi SAW. Anda harus yakini. Dan hadis dari Nabi termasuk wahyu. Ini dari Allah. Ngasih kabar kepada kita. Ada makhluk Allah yang diciptakan sebagai fitnah untuk kita. Dan kita harus berhati-hati dari makhluk ini. Dikabarkan oleh Allah. Biar kita nggak celaka. Kenapa diciptakan musuh-musuh Allah yang memerangi Allah di Palestina, memerangi Allah dan Rasulnya, Allah Rasulnya dan umatnya, hambanya, umatnya Nabi SAW dan hambanya Allah. Kenapa mereka dicipta?
sebagai fitnah bagi kita. Kita masuk sabar apa enggak? Begitu pula ada hewan, ada setan, ada binatang, kalajengking dan lain sebagainya. Kenapa Allah ciptakan fitnah untuk kita? Sebagai wujud hikmah. Dan rahimakumullah jami'an, maka orang yang kena ain itu ada gejala ciri-cirinya. Dan ain itu sifatnya panas, makanya berdampak kulitnya kering. Kadang pada anak-anak baru terus, kadang kulitnya memerah. Kadang si anak ini wajahnya berubah, gelap kemerahan. Juga nanti pada istri Anda juga bisa. Anda pun juga bisa kena. Ya, kadang kepada rambutnya bisa kusam, tiba-tiba rontok dan susah disisir. Efek ain dahsyat. Bahkan berapa banyak di antara mungkin Anda sendiri, ya, mungkin bakal merasa kalau saya sebutkan, Pak, semenjak Anda menikah dengan istri Anda, Pak, Anda takjub nggak dengan istri Anda? Anda nggak melihat wanita berpakaian tapi telanjang di dunia nyata, di dunia maya. Anda nggak pernah melihat wanita telanjang bulat, permisi akramakumullah, di dunia nyata, dunia maya. Tapi Anda melihat istri Anda, apa yang diharamkan kepada wanita lain, Anda dihalalkan untuk melihat luar, dalam, atas, bawah. Semuanya Anda lihat. Dan ada nggak di antara Anda yang nggak pernah mendoakan keberkahan istri Anda? Barakallahu fiki ya zaujati. Allah yubarik. Yubarakallahu alaik. Tahu-tahu istri sakit. Tahu-tahu istri kena kanker. Tahu-tahu istri kena benjolan. Tahu-tahu rambutnya susah disisir. Tahu-tahu istri kena psoriasis. Tahu-tahu istrinya kena vertigo migrain. Tahu-tahu istrinya kena stroke. Nah, ternyata apa? Dampak efek ain dari orang terdekatnya, yaitu suaminya, yang takjub tapi lupa mendoakan. Saja bisa kami sampaikan. Ya, insya Allah kita lanjutkan kajian kita setelah salat isya langsung, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin hadirat. Di antara tanda berikutnya juga gejala bunga Nabi SAW mendengar suara tangisan anak-anak di malam hari. Dan Nabi SAW bertanya, kenapa anak-anak tersebut gak diruqyah? Ini juga diantaranya anak-anak yang mengalami gangguan. Diantaranya ain. Juga bahkan kadang anak yang kena ain, kadang termasuk anak-anak yang benteng yang sudah lemah. Benteng yang sudah lemah diantaranya ada sebab. Sebab yang pertama, ketika anak tersebut sering diberikan nutrisi dari bapak ibunya, dari makanan yang haram, atau uangnya untuk membelikan makanan tersebut haram. Maka benteng dia sudah lemah. Benteng si anak lemah sehingga bakal gampang terdampak ain. Juga diantaranya yang berikutnya, memang anak tersebut gak dibentengi dengan zikir. Seperti tadi kita sebutkan, kalau anaknya laki, u'iduka. Kalau anaknya perempuan, u'iduki. Kalau dua anak, laki-laki atau perempuan atau laki-perempuan, u'idukuma. Bikalimatillah hitamati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Yang berikutnya juga, benteng anak itu lemah, potensi kena ain diantaranya ketika ada jin nasab. Riwayat dari anak ini, orang tuanya atau kakeknya yang ada muamalah dengan jin. Ada muamalah dengan jin. Dan anak ini jadi sasaran. Gampang diserang jin nasab, kena ain, tambah lemah. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika anak ini sering ada ritual-ritual kesyirikan. Contoh, ada sebagian besar orang tua punya keyakinan ketika anaknya sering sakit, dibilang ini nama anak ini nggak cocok, terlalu berat.
Contoh dikasih nama anak Abdullah Abdurrahman, sebaik-baik nama dalam Islam. Sering sakit. Kata dia, ini namanya terlalu berat. Gak bisa mengemban nama anak sebaik-baik nama. Akhirnya dilakukan apa? Ritual ganti nama plus apa? Ditambahi sembelihannya, ayamnya, khusus ayam cemani. Atau orang Jawa, mungkin orang Bali juga sama, bilang pitik belorok. Paruhnya hitam, matanya hitam, bulunya hitam, kakinya hitam. Tidak ada ceritanya sesembelihan dikhususkan seperti ini. Ini sesembelihan aslinya syarat dari jin. Anaknya tiba-tiba sakit. Gampang sakit, bahkan ada yang kena jantung bocor. Ada yang kena step, epilepsi. Ya, apa? Gampang kena ain. Pernah waktu itu ada ibu-ibu setengah 12 malam telepon. Tolong kami taat, katanya. Anak saya sering kena epilepsi, sekali kejang bisa 12 kali serangan. Sudah kami bawa ke dokter spesialis anak yang ada di kota ini, dan dokter saraf sudah angkat tangan. Bu, saya nggak bisa melihat kondisinya, kecuali harus langsung. Datanglah waktu itu ke tempat kami, datang, nih anak masih usia 18 bulan. Lucu-lucunya. Ya, kemudian kami tanya, ada nggak di antara kakeknya, neneknya, ibunya, bapaknya sering pasang status anak ini? Ini kena aib. Nah, kemudian neneknya sambil cerita, dia menangis. Ternyata setiap saat neneknya lah yang sering bikin status. Dokter angkat tangan, sampai ini anak ini kebanyakan obat kimia, sampai anaknya lemes. Dikasih obat-obat saraf, biar serangannya nggak parah. Kemudian berikutnya kami tanya, ada nggak riwayatnya dia ini orang tuanya, kakeknya, atau kakek-kakeknya dulu adalah seorang jawara, pendekar, punya ilmu kebal, atau nyimpen keris? Iya, ada. Berarti anak ini kena jin nasab dari kakeknya plus kena ain, numpuk. Subhanallah. Kemudian ada tadaburi. Orang yang kena ain, orang kena sihir, ya, mereka yang ada gangguan jin, mereka ini bentengnya sudah lemah dan bakal diikuti kaum jin, dan bahkan hewan-hewan yang diperintah oleh Nabi untuk dibunuh seperti Al-Fuwaisir akan mengikuti orang ini. Termasuk orang kena ain, kena sihir, kesurupan, atau kena jin. Contoh, sebagian ulama menyebutkan, ini nggak disebutkan dalam sunnah, nggak ada, tapi boleh untuk kita jadikan bahan diagnosa. Kenapa? Karena berulang-ulang kejadiannya sama dan seringnya itu terjadi. Bukan berarti nggak disebutkan dalil kita apa? Nggak boleh melakukan pengobatan cara seperti ini. Ini bukan cara syirik, boleh hanya untuk mendiagnosa. Dan orang-orang yang diikuti jin dari serangan ain, sihir, jin nasab, kesurupan, di antaranya disebutkan sebagian masyayikh bakal banyak didapati tikus di rumahnya. Dan tikus termasuk fuwaisir dan dianjurkan dibunuh. Nah, subhanallah, ternyata dikembangkan teori ini bukan hanya tikus. Cicak bakal sering muncul di rumahnya, coak, lipan, kaki seribu, kalajengking bakal bermunculan, bahkan ular. Kenapa? Benteng rumah ini udah lemah. Bahkan ajaib, kemarin waktu kita sebelum sampai Bali, ya, dan tidak mengapa menyebutkan kisah ini, bukan termasuk ghibah, bukan termasuk menyebutkan aib orang tanpa kita sebutkan nama. Saya minta tolong kepada bapak ini, boleh nggak saya minta izin saya sebutkan cerita seperti ini tanpa sebut nama? Boleh. Dia punya anak, anaknya ini diantaranya mengalami penyakit headnya nggak teratur, nyeri ketika head, kemudian kena autoimun, kemudian kena sakit mah,
susah tidur. Kemudian juga kena masalah psikis, seperti ketakutan berlebihan. Ya, kemudian jantung bocor. Allah ciptakan penyakit sebenarnya mudah. Ini penyakit-penyakit yang ciri-ciri kita sebutkan sebenarnya mudah, bakal susah kalau orang nggak tahu sebabnya. Berobat kemana-mana, nggak kunjung sembuh. Lama nggak kunjung sembuh. Sekarang kita pakai kaidah usul fiqh. Idza zala sabab, zalal musabbab. Kalau sebab hilang, akibat akan hilang. Makanya kalau ngobatin penyakit, jangan konsentrasi pada sebab, akibat, atau gejala. Ini jantung bocor, hanya gejala, akibat, efek. Autoimun, hanya gejala. Sakit ketika haid, gejala. Kemudian kita tanya, sebabnya pasti ada yang lain. Kita tanya, apakah ibunya juga punya penyakit jantung? Iya. Ibunya iya, dan ibunya kena kista. Apakah kakeknya dari jalur ibu ini dulu ada ilmu-ilmu hitam terkait perdukunan? Ternyata iya. Ini ciri-ciri kena nasab. Satu. Kedua, kami tanya, Bapak dulu kerja di mana? Ternyata kerja asuransi. Ini bikin bentengnya lemah. Dua jalur lemah. Benteng ketiga bikin lemah. Anak ini korban bullying. Hatinya sedih. Disebutkan Ibnu Jauzi, hati kita, jantung kita seperti istana. Penghuni istana adalah akal kita. Makanya Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya jantung tapi nggak digunakan untuk berpikir. Makanya sekarang antum ganti. Mikir pakai jantung. Ubah mikir pakai otak, ganti. Mikir pakai jantung. Karena ternyata di jantung kita ada akal, disebutkan oleh seorang dokter dari Mesir, ya, disebutkan bahwasanya ada organ kecil, selnya ada sekitar 40.000 sel, dan daya pikir dia 60 kali lipat lebih besar daripada daya pikir yang ada di otak, di kepala kita yang besar. Kecil, tapi 60 kali lipat lebih besar. Apakah otak nggak berpikir? Berpikir. Ternyata kata Ibnu Qayyim, antara jantung dan otak diproses. Di situ letaknya akal. Makanya mikir bukan hanya pakai otak ini, mikir pakai jantung. Bahkan jantung pikirannya 60 kali lipat lebih besar. Jantung ini seperti istana, penghuninya akal kita, dan di jantung itu ada benteng yang mengitari. Setiap sudut benteng ada menara. Setiap menara ada kaca untuk melihat siapa musuh di luar benteng. Zaman sekarang katakan CCTV. Di benteng, di depan di benteng pasti ada pintunya. Di pintu ada penjaganya. Dan di luar benteng setan dan iblis. Kapan ini pintu benteng ini akan dimasuki iblis? Satu, pertama iblis akan menghembuskan asap hitam berupa syahwat dan syubhat sehingga kaca ini jadi gelap. Dengan zikir, dengan ilmu, dengan baca Al-Quran, dengan sholat, dengan istighfar, kaca ini jadi jernih lagi. Kemudian iblis akan melihat dengan pasukannya, melihat dari celah kayu pintu benteng, dilihat apakah penjaganya sedang lalai apa siaga. Kalau sedang lalai, maka mereka akan masuk dari lubang-lubang celah lubang-lubang pintu gerbang ini dan akan merangsek masuk ke dalam istana, dikuasailah penghuni istana yaitu akal. Kebuka, masuklah jin setan. Jadi kami sampaikan, Bu, sudah nggak usah ngabis-ngabisin duit untuk minum obat atau herbal atau terapi. Ini kasusnya non medis. Jadi gitu, sebelum melakukan terapi, tindakan apalagi operasi, gak akan diagnosa medis apa non medis, karena makanan apa karena psikis, karena dendam apa karena sedih, perlu ditegakkan dulu. Ya, ternyata pintu celahnya tadi, uang haram banyak dikonsumsi karena jerih payah orang tuanya sebelumnya, sebelum dia bertobat. Kemudian berikutnya, celah berikutnya, anak ini sedih berlebihan karena bullying. Berikutnya, apa tadi? Ada kasus jin nasab. Obatnya konsen, ruqyah. Nah, pola makan juga diperbaiki. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an yang berada tadabburi. Ketahuilah, mata kita ini termasuk nikmat dari Allah.
Bahkan disebutkan dalam hadits Al-Qudsi, ya, kalau aku coba hambaku, ya, idza talaitu 'abdi bi karimatai habibatai, ya, fa akhadtu karimatai wa habibatai, kalau aku ambil nikmatnya hambaku dari karimatai habibatai, itu dua matanya, fa sabar, kemudian dia sabar, ya, awwadtuhu al-jannah, maka aku akan siapkan penggantinya untuk dia surga. Kalau matanya buta, nikmat dari Allah dihilangkan dari dia, dan dia sabar, disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita punya mata, nikmat dari Allah. Kadang manusia nggak bisa jaga. Makan wortel biar mata sehat. Jangan makan banyak tepung, banyak gula, banyak karbo biar mata nggak burem. Ya, jangan bikin darah kental biar mata nggak burem. Ya, menunya yang sehat-sehat, ya, biar mata tambah cerah. Tapi mata cerah untuk apa? Ngelihat yang haram-haram, maksiat. Mata cerah tapi untuk gampang ngelemparin ain. Mata cerah tapi apa? Jarang baca Al-Quran. Mata cerah ketika adzan berkumandang, harusnya dia mengalihkan mata ini di mana jalurnya ke masjid, dia malah jauh dari masjid. Akan dihisab mata ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'an, sambil ada persiapan pertanyaan Anda, mungkin kaum ibu-ibu, Bapak, sambil kita lanjutkan materinya, kita ingin masuk di antaranya apa terapinya yang perlu kita lakukan dari kasus orang yang kena ain ini. Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Adapun di sana hadis yang disebutkan thuluthun ma fil qubur minal ain. Sepertiga orang yang meninggal di kuburan itu gara-gara ain. Sepertiga orang yang masuk kuburan itu rata-rata meninggalnya gara-gara apa? Ain. Tapi hadis ini nggak sabit dari Nabi SAW. Ya, nggak sabit dari Nabi SAW dan tidak sah. Yang sahih hadis riwayat At-Tahawi wa At-Tayalisi, yang ini dijadikan judul kita pada pertemuan kali ini. Yang Nabi SAW bersabda, inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Banyak sekali umatku yang meninggal setelah qada dan qadar dari Allah adalah gara-gara ain. Anda lihat angka manusia tertinggi yang mereka bunuh diri ada di negeri mana? Pernah dengar? Jepang, Korea, ada yang mengatakan Swiss, yang disebutkan sebagian masyayikh Swiss. Alhasil, ya, manapun datanya, mau Jepang, mau Swiss, ya, Anda lihat. Tadi disebutkan orang kalau sudah kena ain, salah satunya apa? Efeknya dia naik tebing tinggi atau tempat yang tinggi, dia bakal menjatuhkan dirinya. Berarti apa? Bunuh diri. Ada sebab-sebab ain selain dari relung hati mereka yang kosong, dipenuhi dunia dan dunianya, mereka suntuk dan mereka menghabisi umurnya dengan bunuh diri. Ada di antaranya mereka bunuh diri gara-gara ain. Kenapa? Paras mereka cakep-cakep, kulitnya bersih-bersih, dan saling melempar ain di antara mereka. Juga bisa jadi sebab. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Nabi SAW melalui syariat yang dibawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Nabi mengkabarkan benteng apa saja yang bisa mencegah diri kita dari ain. Pertama, benteng kita sebelum masuk pengobatan, benteng kita biar gak kena ain, disebutkan masyayikh di antaranya, taatan kitalah sebagai benteng kita. Anda sholat, Anda zikir, Anda baca Al-Quran, zikir khusus untuk terjauh dari ain, ya, semua ini sebab biar kita nggak kena ain. Orang yang jarang sholat, orang yang jarang baca Al-Quran, hatinya busuk, dipenuhi hasad, iri, dengki, dendam, ketika kena ain, benteng
ketika ain dilempar, benteng dia sudah lemah. Ya, begitu pula ketika ada orang makan uang haram, ima uangnya haram atau makanannya yang haram, seperti makan babi, binatang buas yang diharamkan, minum-minuman yang memabukkan, maka dia potensi kena ain. Kenapa? Bentengnya sudah lemah. Kalau ada yang bilang, ini buktinya non-muslim ini jarang kena ain. Kenapa? Di agama kalian ada ilmu tentang ain? Karena Allah sayang kita. Kalau mereka kenapa nggak kena ain? Karena Allah nggak ngizinkan mereka kena ain. Sebagai apa? Sebagai fitnah bagi mereka, biar mereka semakin terlena dengan kesesatan mereka. Idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa muqimun 'ala ma'asi fa'lam innahu istidraj. Kalau Anda melihat mereka dikasih nikmat oleh Allah, salah satunya mereka nggak pernah kena ain misalkan, atau jarang melewati kasus seperti ini, nggak seperti kita yang sudah punya ilmu. Kenapa? Itu nikmat yang diberikan kepada Allah, dari Allah kepada mereka, ya, biar mereka semakin terfitnah, semakin terjatuh dalam maksiat, dan itu adalah jebakan Allah yang didulukan di muka bumi. Kita dikabarkan kenapa? Karena tahu ini hak, bahaya. Nah, ini rahmatullah. Jadi bentengi diri kita dengan apa? Ketaatan, zikir, doa, ya, doa. Kemudian apa? Jauhkan dari yang haram, jauhkan dari segala wujud maksiat, jauhkan dari kesyirikan. Semua tutup. Itu bentengnya kita. Itu bentengnya kita. Subhanallah, ya. Seperti anak kita pun perlu dibentengi. Anak kita, terutama balita, belum bisa zikir, bentengin. Bentengin. Dengan apa? Doa tadi. U'iduka, kalau laki-laki perempuan, u'iduki. Kalau dua, anak laki atau anak perempuan atau laki dan perempuan, u'idukuma. Bikalimatillah tamati bituli syaitanir wahab. Nih, bentengin. Demikian kata Nabi SAW. Bapak kita Ibrahim alaihissalam membentengi siapa? Ismail dan Ishak. Sebagaimana aku bentengi cucuku Hasan dan Husain. Nah, kalau dibentengi masih ada yang kena, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia pas lagi lupa, nggak bacain, anaknya dipegang kepalanya untuk dibacakan zikir ini, dia lupa pada pagi itu, akhirnya kena ain. Kemungkinan berikutnya, dia sudah ambil sebab dibentengin, tapi Allah berkehendak ada orang yang lempar ain tetap kena. Makanya sandan hati kita kepada Allah itu zikir hanya sebab. Kita ambil sebab sekuat tenaga kita. Fattaqullah mastata'tum. Nah, ini rahmatullah. Nah, kemudian barakallahu fikum, termasuk biar kita nggak kena ain, sebabnya diantaranya jangan jadikan diri kita eye catching. Ya, kita sebagaimana kita ketahui maling bakal nyuri kalau ada kesempatan. Anda kalau sengaja pengen menarik perhatian orang, ya, Anda bakal ada kesempatan apa? Kena ain. Ya, makanya Anda biasakan mata Anda kalau melihat, biasakan doakan keberkahan. Berapa banyak mata ini kering karena panasnya ain, panah yang dilemparkan kepada objek yang dilihat dari manusia atau benda mati, dan bibir pun kering, tidak mendoakan keberkahan. Lihat motor cakep, barakallahu fiha. Ada motor. Ya, bahkan kata Ibnu Katsir, kalau ada orang naik kuda, penunggangnya dan kudanya, ada orang yang melihat takjub dan dia nggak mendoakan keberkahan, ini kuda sama orangnya bakal jatuh bersamaan, bisa celaka. Termasuk orang naik motor, orang naik mobil. Ya, dan ciri-ciri orang yang melempar ain, ciri-cirinya apa? Dia hubbud dunya, gampang takjub dengan dunia, lemah banget. Walaupun kadang hatinya nggak ada hubbud dunya, tapi dia suka kagum dengan dunia yang menarik. Ya. Kemudian ciri berikutnya, matanya kalau ngelihat, kelihatan matanya penuh dengan takjub, lebih tajam. Ada waktu itu di salah satu daerah di kota di Jawa Timur, tanpa sebut daerahnya, ada teman kami beli mobil
mobil Toyota HS, ya, baru. Ada kakek-kakek ini datang. Kakek ini sudah terkenal. Kalau dia ngeliat, kalau dia komen, orang pada takut. Karena sudah ma'ruf, ini kakek gampang lemparin air. Sudah tua tapi matanya membahayakan. Ini teman yang cerita ini yang punya mobil. Oh, kata dia, setelah kakek ini datang, takut hati anak, katanya dia. Pasti ada celaka-celaka ini, takut. Bukan was-was. Ini udah ma'ruf nih kakek ini. Makanya kalau ada orang lihat, ya mau kakek, mau siapa, ya mau istri sendiri, mau suami sendiri, mau anak. Nah, istriku, suamiku, Pak, Bu, kalau melihat ada yang takjub pada diri Anda, motor Anda, anak Anda, mobil Anda, di lampu merah dipuji, Anda bilang, doakan keberkahan. Bilang, barakallahu fiik, semoga berkah. Ini sekaligus Anda apa? Amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sekaligus apa? Anda biar gak celaka. Sekaligus apa? Anda berdakwah ngajarin dia. Berapa faedah Anda dapat? Nah, ini penting. Karena pernah waktu itu naik motor CBX 500, masih awal-awal waktu itu, mampir ke pom bensin. Knalpotnya knalpot yang rame. Waktu itu ngisi bensin, Pak, ini motor apa Pak? Kok suaranya lebih menggelegar dari Kawasaki ya? Waduh, ini udah siap-siap dah. Padahal nggak ada masalah. Habis itu langsung di starter nggak kena, nggak nyala. Ya, harusnya minta doa keberkahan. Ya, doakan keberkahan. Berikutnya minta air wudhu dia disiramin kalau perlu. Ya, waktu itu qadar Allah nggak kita lakukan, malah aja akhirnya ketahuan akinya soak, beli aki lagi akhirnya. Nah, gara-gara mata dia rugi 1.100.000. Nah, coba ini masih mending harta. Kalau yang kita jatuh gara-gara pujian dia. Makanya al-madah ibadah. Pujian itu kadang sembelihan untuk kita. Ada orang puji kita, ima kita tertipu dengan pujian sampai seperti kepala kita seperti balon apa menfuh, ditiup. Oh, tat kajiannya bagus banget, tat. Isinya daging semua, tat. Gak usah bangga. Oh, tat, ini ilmu baru. Udah gak usah puji. Kita gak butuh pujian kamu. Ya, doakan keberkahan. Semoga dapat taufik, semoga berkah ilmunya, harus gitu. Gak usah puji-puji. Wow, masih kalau yang kena manusia bisa celaka. Pernah Syekh Muqbil waktu itu punya murid, dia membacakan syair, syairnya indah, dirangkai dari Al-Quran, dirangkai dari Sunnah, dibikin seperti pujangga kata-kata, dirangkum tanpa melihat teks. Syairnya indah banget. Dia membacakan di samping Syekh Muqbil. Ini cerita dari guru kami. Kemudian apa? Hadir di situ ribuan orang membaca syair yang indah. Tiba-tiba ini muridnya Syekh yang membaca syair indah, nggak keluar suaranya, bisu. Coba bayangin. Makanya kalau antum ya takjub dengan orang di depan antum di podium atau siapapun juga, doakan keberkahan dia. Ya, ini orang bisu. Ya, kemudian Syekh langsung mengamalkan hadis. Tutup semua pintu masjid. Tolong para hurros, para penjaga, jaga di masing-masing pintu, dari sekian banyak pintu, semua keluar satu-satu dari pintu, semua ambil air wudhu dari ribuan orang ini, tampung air wudhunya. Tanggung-canggung, langsung ribuan orang suruh wudhu. Air wudhunya ditampung di ember. Langsung nih orang yang bisu disuruh mandi pakai air tadi. Dengan izin Allah spontan bisa bicara. Kenapa? Allah nyebutkan obatnya, jalan pintas menuju kesembuhan dari air. Karena nggak tahu siapa pelakunya dari ribuan orang. Inilah Allah jalan. Makanya apa? Menakutkan. Bukan hanya bikin sakit, bahkan bisa bikin mati sekaligus. Berapa kali kami dapati anak kecil kena ain langsung meninggal. Dan orang nggak tahu kalau itu ain. Nah, makanya jangan pamerkan anak Anda. Nggak perlu ceritakan tentang kondisi anak Anda. Ini diantaranya wiqayah dari diri kita. Penjagaan kita biar nggak kena ain. Berikutnya sekarang obatnya. Ini materi terakhirnya, obatnya. Yang pertama,
obatnya adalah biar mata kita nggak ngelempar ain, maka hendaknya kita ambil sebab untuk kita doakan apa yang kita lihat dari objek itu, benda mati atau makhluk hidup, dengan keberkahan. Dengan keberkahan. Bahkan ada sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin muslimat. Ketika Anda baru menikah, apa sunnah yang dilakukan? Apa sunnah yang dilakukan? Jangan ujuk-ujuk baca doa Allahumma jannibna syaitan itu terus. Nah, yang pertama apa? Salat 2 rakaat, pegang kepala istri, baca doa apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alai. Ini penting. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah dari kebaikan wanita ini ya Allah, dan tabiat yang engkau jadikan padanya ya Allah kebaikan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya wanita ini dan tabiat yang ada pada wanita ini. Penting. Makanya awal mula rumah tangga si istri itu jadi jelek, di antara sunnah banyak ditinggalkan. Ini doanya apa? Laki-laki minta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejelekan istrinya yang baru akad nikah. Ada yang baca doa ini nggak? Angkat tangan. Ada nggak? Kalau nggak ada, praktekin. Gimana caranya? Ya tambah istri lagi. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh doa ini dibacakan pada istri Anda yang dulu belum baca doa? Istri yang ada, nggak usah ngomong nambah dulu. Satu aja nggak dirawat, nggak dikasih kosmetik, satu aja nggak dipuasin, ya bakal jadi retak rumah tangga kalau nanti apa nggak menguasai ilmunya. Subhanallah, pegang kepalanya, baca doa. Sama kata Nabi SAW juga di zaman silam orang yang membantu. Di zaman sekarang sama. Kalau Anda dapat ART, biar istri Anda pegang kepala ART. Termasuk Nabi ketika dapat onta, Nabi pegang punuknya dan Nabi baca doa ini. Anda semua teman-teman biker yang ikut ngegas sama kita, udah baca doa ini dulu untuk motor kalian. Udah belum? Yang udah angkat tangan. Sepedanya ini, mobil juga demikian. Mobilnya dipegang, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Kenapa? Biar motor kita nggak bawa malapetaka untuk kita. Biar motor kita membawakan manfaat untuk diri kita. Memudahkan kita menuju perjalanan, ya, aktivitas kita dan lain sebagainya. Ini penting. Ya, makanya tadi juga demikian, doa agar wanita ini apa? Mendatangkan keburukan untuk Anda. Makanya Nabi juga mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari istriku yang membuatku tua sebelum masanya. Dari istriku yang membuatku beruban sebelum masa tuaku. Dari istriku yang membuat kulitku keriput sebelum masa tuaku. Dari istriku yang membuatku kena prostat sebelum masa tuaku. Karena berapa banyak orang kena prostat gara-gara tinggal aku istrinya, gak dilayani, bikin suaminya marah. Sampai makanya kalau ada wanita menolak ajakan suaminya untuk dilayani, dia menolak padahal gak ada udzur. Malaikat melaknat dia dari suaminya, tidur dalam keadaan marah sampai waktu fajar. Ya, berapa banyak di antaranya laki-laki jadi koruptor gara-gara istrinya. Berapa banyak di antara laki-laki punya banyak utang gara-gara istrinya yang nuntut. Berapa banyak di antaranya laki-laki masuk neraka gara-gara istrinya. Makanya doa, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Antum perhatikan, ya, di masa sekarang tahu nggak perbandingan laki dan wanita berapa banding berapa? 1 banding berapa coba? Gak usah takut-takut bapak-bapak. 1 banding berapa? 19, tanggung banget. 1 banding berapa? 5, terlalu sedikit. Kata WHO, ini manusia, setelah musim pandemi COVID 1 banding 40. Antum aja masing-masing jamaah masjid menikahi 4 wanita masih sisa. Disebutkan Nabi SAW nanti ketika munculnya Dajjal, dalam riwayat Imam Muslim
satu laki-laki bandingannya 40 wanita. Dalam riwayat, satu laki-laki bandingannya 50 wanita. Antum bayangin, zaman sekarang, lihat orang yang sering ke rumah sakit, jenis kelamin laki apa wanita? Ana tanya, laki apa wanita? Wanita. Di rumah-rumah terapi yang sering sakit, laki apa wanita? Makanya ada rumah sakit ibu dan anak seringnya. Kenapa? Banyak wanita yang sakit, anak sakit. Bisa karena ain, bisa karena mereka hatinya lemah, gampang keluh kesah, sakit dikit aja langsung berobat. Ya, itulah wanita. Laki-laki jarang masuk rumah sakit. Kalaupun ada, nggak sebanyak kaum wanita. Kenapa? Hati laki-laki lebih kuat. Anda lihat elang usianya sampai 70 tahun. Kenapa? Hatinya kuat. Kuat dengan alam. Ya, kuat dengan cobaan. Makanya hati laki-laki jarang keluh kesah dibanding wanita yang banyak keluh kesah. Nah, tapi laki-laki cepat mati. Kenapa? Mikir, ya Allah habis nikah, utang rumah, ya Allah habis nikah, bayar anak, hamil nanti proses persalinan, sekali persalinan 10 juta. Ya Allah, istri masih minta logam mulia, ya Allah. Dikabulin semua sama si suami. Iya, tapi suami minta satu aja nggak dikabulin. Gak usah dibahas. Rahimahumullah jami'an, barakallahu fikum. Ya, ini makanya Nabi juga bersabda, ya, bahwasanya wanita itu apa? Kal khawarir, seperti gelas-gelas kaca, fisiknya lemah, hatinya lemah. Ya, makanya banyak-banyak doa biar istri Anda jadi wanita yang salehah. Doa itu penting, doa apalagi ketika sedang safar, kena hujan, didolimin sama istrinya, doa. Ya, didolimin sama orang, doa. Doa mustajab, di waktu-waktu mustajab, doa. Ya, makanya kita nggak bisa mengandalkan istri hafal Al-Quran, pasti akhlaknya top, jadi istri soleha. Istri hafal hadis, pasti, belum tentu. Berapa banyak orang hafal Al-Quran, nggak dipraktekkan Al-Qurannya. Berapa banyak orang yang ngajar ilmu dari wanita, tapi ketika sama suami, dia jadi imamnya suami. Dulu pada wanita ini, doa, ya Allah, jadikan untuk saya pasangan hidup, ya Allah, yang jadi imam bagi saya, ya Allah. Setelah nikah berapa tahun, ternyata suaminya jadi makmum. Wanitanya jadi pemimpin. Makanya Nabi bersabda, ya la yuflihu qaumun wala imra'ah. Enggak akan sukses satu kaum yang pemimpinnya itu adalah kaum wanita, termasuk rumah tangga. Rahimahumullah jami'an. Sekarang kita pengobatan ain. Jadi kalau kita sudah melihat ada orang yang kena ain, sekarang kalau kita mencegah apa? Biar mata kita nggak melemparkan ain, selalu baca zikir. Barakallahu fiik. Allahumma barik, yubarikallahu alaik. Ini kalimat yang lebih sempurna. Kalimat yang lebih sempurna. Kenapa? Karena Nabi ketika berwasiat kepada Amir bin Rabi'ah yang melihat Sahal bin Hunayf, kulitnya putih, lagi mau mandi di kolam, kemudian buka baju, ya. Kemudian Amir bin Rabi'ah lewat dan tersisa sarungnya aja dia pakai, sarungnya Sahal bin Hunayf. Diriwayatkan dari anaknya Abu Umamah, kemudian berkatalah Amir bin Rabi'ah, wallah ma ra'aitu kal yawm jildatal muhabba. Demi Allah, aku enggak melihat pada hari ini kulitnya laki-laki yang seperti kulitnya wanita yang dipingit, saking putihnya. Langsung dia apa? Ya talahbat. Langsung dia jatuh pingsan. Enggak bisa bangun. Ya, ada yang mengatakan kejang. Nggak bisa bangun. Dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah tanya, siapa yang bersama Sahal bin Hunayf? Nggak ada yang lain ya Rasulullah, kecuali Amir bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah marah, mendatangi Amir bin Rabi'ah, apa? Fataghayyadha. Rasulullah marah. Ala ma yaqtul ahadukum akhahu. Atas dasar apa salah satu dari kalian membunuh saudaranya? Menunjukkan ain bisa membunuh. Ya, marah. Menunjukkan apa? Ain itu juga dosa dan kezaliman. Karena bisa membunuh, bisa bikin orang sakit. Nah, kemudian Nabi SAW memerintahkan dia untuk berwudu dan air wudunya ditampung, kemudian dimandikan kepada Sahal bin Hunayf.
wajahnya, tangannya, kakinya, dimasukkan air tadi di balik sarungnya, kemudian sembuh. Ini cara dari Nabi pengobatan ain, termasuk tibun nabawi. Harus yakin. Ya, harus yakin. Kemudian, sekarang kalau ain sudah terlanjur dilempar, kita nggak tahu pelakunya. Apalagi di medsos. Nggak tahu pelakunya. Maka apa? Ruqyah dia sampai sembuh. Ruqyah dia sampai sembuh. Kalau namanya ruqyah, jangan bilang coba ruqyah. Ruqyah itu yakin. Harus ada talaqi bil qabul melakukan tibun nabawi. Nabi gak pernah bilang coba ruqyah, tapi Nabi bilang apa? Irqi bi kitabillah. Ruqyah dia dengan kitabullah. Kemudian kalau nggak tahu pelakunya, diruqyah sampai sembuh. Berikutnya, rahimakumullah jami'an. Berikutnya, ada cara yang nggak disebutin Nabi. Nggak ada dalam dalil, tapi boleh dilakukan sebagai cara pengobatan. Kenapa? Sesuai dengan tajrubah, uji coba. Dan ini termasuk cara ruqyah yang diperbolehkan. Karena cara ruqyah itu ada banyak. Ada muharramah, ada syirkiyah, ada bid'iyah, ada mubahah. Ada yang cara syirik, ada bid'ah, ada haram, ada mubah. Ini cara yang mubah. Didasarkan dari keumuman dalil Auf bin Malik ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, kunna narki fil jahiliyah, ya Rasulullah, dulu kami meruqyah ketika masa jahiliyah. Fama ra'ait, bagaimana menurutmu cara ruqyah kami?" Kemudian Nabi berkata, "Hatu ruqakum, berikan kabar kepadaku bagaimana cara meruqyah kalian." Setelah disebutkan caranya, baru Nabi bersabda, "La ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirk." Tidak mengapa dengan ruqyah selama enggak ada unsur kesyirikan. Dan di sini ada cara enggak disebutin Nabi, tapi boleh. Karena sebagian orang salah. Ini cara ini nggak ada disebutin Nabi, berarti nggak boleh. Tunggu dulu. Boleh kita istighfar bil Quran. Cara berobat dengan cara Al-Quran tanpa menisbatkan ini ibadah. Tapi sebagai obat. Seperti membaca Al-Quran, dirutinkan dengan artinya, ya, difahami. Seperti membacakan surat Al-Baqarah tiap hari. Ini nggak ada disebutkan dalam sunnah. Harus tiap hari caranya. Nggak. Tapi boleh kita pakai istighfar bil Quran. Ya. Kemudian ada cara yang juga saya coba sendiri, ya, kepada pasien-pasien. Juga cara ini pernah disebutkan Syekh kami, Syekh Abu Abdurrahman Fahd bin Sulaimani Al-Adni rahimahullah ta'ala. Dia menceritakan di zaman silam sampai detik ini masih dipakai cara ini. Kalau ada orang melempar ain, Anda ambil bekasnya dia. Bekas atar dia. Ima bekas yang dipegang, ima bekas pakaian yang dipakai, ya, ima bekas pijakan kaki. Ini nggak disebutin dalil, tapi mujarrad. Di antaranya ada misalkan orang yang melempar ain lagi nggak ada di hadapan Anda, tapi dia habis pegang sesuatu, gelas katakan. Dia udah pergi. Gelas ini bisa dimasukin air. Air tadi diruqyah, kemudian dimandikan untuk dia. Allah bisa sembuh tanpa nisbat sunnah. Dan gak ada dalilnya, tapi tajrubah. Ya, atau misalkan Anda pelempar air. Istri Anda kena air gara-gara Anda. Ya. Nah, Anda mau safar. Setelah Anda safar, istri Anda tiba-tiba sakit parah. Berarti pelaku ainnya kira-kira siapa? Suaminya. Suaminya sedang nggak ada. Sakitnya perlu penanganan pertama gara-gara ain. Caranya gimana? Cari kunci motornya, yang tentunya bukan matic, bukan nggak ada remote ya. Yang kunci atau apa yang bisa dipegang, masukkan di ember, baca ayat ruqyah, mandikan ke dia. Mujarrab. Dan diperbolehkan oleh sebagian ulama. Nah ini rahmani rahmatullah jami'an. Kalau sudah terlanjur kena. Insya Allah ini saja pembahasan kami. Ternyata nggak kerasa udah jam 9:05. Jadi langsung aja ke tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Ke Bali mengaji. Bagaimana dunia promo warung kan selalu menampilkan menu yang buat orang tergiur. Ya hanya ngambil sebab aja. Ya. Menu makanan tampilkan aja menu makanan, nggak masalah. Ya. Nggak masalah.
Kalau memang tampilkan orang, ya Anda sendiri aja doakan keberkahan. Ya, biar Anda nggak melempar ain juga. Kalau muji orang yang muslim, gimana? Wah, ini muji orang muslim, ya biar apa? Biar nggak kena ain. Gimana caranya ini? Kalau orang muslim nanti dibilang barakallahu fiik, semoga Allah berikan berkah kepada kamu, apakah boleh? Kalau mendoakan hidayah boleh. Ya, mendoakan hidayah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Atau ada orang gemuk, saya nggak usah doakan lah, biar dia jadi kurus dan ideal. Nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas khusus insyaallah, pertanyaan sangat bagus. Tapi nggak mau mendahului dalil dan nggak mau mendahului ulama. Saya sering bermimpi yang sama dalam beberapa tahun. Bahkan mimpi itu dari gadis. Saya sering bermimpi bertemu ular, jatuh dari ketinggian, dan bertemu orang yang ingin berbuat jahat kepada saya. Kalau mimpi dari gadis yang masih sering mau dibunuh dengan orang gak jelas mukanya dan di tempat yang sama, ini bisa jadi jin nasab, bisa jin nasab. Mungkin bisa jadi, ya kalau Anda penanyanya ibu-ibu, saya tanya kepada ibu ini, apakah ibu ini termasuk wanita indigo, bisa melihat? Ya, kalau misalkan tadi saya sampaikan, orang yang kena sihir, kesurupan, jin nasab, atau kena ain, berarti benteng dia udah lemah. Ya, jin bakal ngikuti dia. Contohnya, permisi akramukumullah, dia bakal sering melihat sesuatu yang berkelebat. Dia kadang dilingkupi rasa takut. Kemudian kadang dengar suara-suara aneh, bisikan dari mereka. Kemudian, subhanallah, ya, permisi, bahkan jin ngikuti dia di rumahnya, permisi. Ketika rumah ini orang rumah keluar semua, balik ke rumahnya, didapati kadang bau bangkai, kadang bau pipis, kadang permisi, saya dapati berkali-kali rumah yang diganggu jin, karena rumah itu benteng lemah, jauh dari Al-Quran, orangnya sakit gara-gara non medis, saya dapati permisi, kloset itu penuh dengan tinja. Permisi. Padahal orang pada keluar semua, gak ada yang tinggal di situ. Ini apa? Jin meninggalkan beban, jejak atau bekas. Ya, layaknya kucing, anjing untuk menandai daerah kekuasaan, dikasih pipis dan tinja mereka. Tikus juga demikian. Nah, jin juga demikian. Berikutnya, rahimakumullah jami'an, berikutnya hewan-hewan yang dianjurkan dibunuh keluar. Ya, sebagian masyayikh menyebutkan hewan yang dianjurkan dibunuh seperti tikus bakal banyak di rumah itu. Ya, kalau saya tanya ibu ini, ibu mungkin bakal bilang, iya tak, ada banyak. Bahkan saya dapati ada orang kena satu penyakit dari penyakitnya ini keluar sampai malam itu, hampir setiap malam tikus itu 50 tikus. Itu nggak wajar banget. Menunjukkan benteng rumah itu sudah lemah. Kemudian cicak, kecoa, lipan, kalajengking. Berikutnya, ini nggak disebutin dalil, tapi tajrubah, boleh mendiagnosa. Kemudian apa? Rumah itu lampunya sering putus. Di orang yang kena, kalau ibu ini yang kena, si penanya ini kena, kemarin waktu kami sebelum sampai Bali, di daerah Lombok, sama. Apa kata Anda ini ada? Ada. Ternyata apa? Kamarnya sampai retak menganga, bukan retak rambut. Dan di kamarnya itu bocor, ditempel berapa kali bocor. Banyak cicak. Kenapa? Hewan-hewan pun yang diperintah dibunuh, itu mendekat kepada dia. Kenapa? Benteng dia udah lemah. Ya, kadang ada yang tanahnya ambles, ada yang naik. Ini bukan khurafat, tapi dari tajrubah. Subhanallah, setelah rutin, ya orang-orang seperti ini rutin baca surat Al-Baqarah tiap hari, sebagaimana ada hadis Nabi disebutkan, man qara'a surat Al-Baqarah, man qara'a Al-Baqarah, ya, inna syaitan la yadkhulu baitan yuqra'u fihi Al-Baqarah. Setan enggak masuk rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Setelah satu pekan lebih dibacakan surat Al-Baqarah, tiba-tiba padahal nggak pakai racun cicak, racun tikus, ini hewan hilang semua, menjauh. Nah, ini rahmatullahi rahmatullah.
jami'an. Jadi apa? Rutinkan Anda si penanya ini baca surat Al-Baqarah, kalau bisa sekali majelis, sekali habis stop. Kalau nggak bisa semampunya. Satu hari itu usahakan surat Al-Baqarah dihabiskan. Ya, ini nggak disebutkan khusus satu hari penuh dalam sunnah, tapi boleh istighfar bil Quran. Kemudian Anda rutinkan zikir pagi petang, Anda rutinkan kajian, hindari rumah itu dari gambar-gambar, musik-musik, patung-patung, ya. Kemudian juga pakai air ruqyah, Anda mandi pakai air ruqyah. Baca Al-Ikhlas, ayat kursi, dua ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, ya. Anda baca Al-Fatihah juga Anda baca. Kemudian apa? Caranya juga nggak disebutkan, tapi mujarrab. Apa? Air ruqyah dipercikkan ke tempat hewan-hewan tadi keluar. Ya, retakan-retakan yang bocor-bocor nggak kunjung sembuh. Di tempat yang lampu sering mati. Kenapa? Setan ini punya aura. Auranya sampai bikin daerah tersebut nggak nyaman. Sampai Anda pun nggak nyaman. Alam bisa. Bagaimana mengolah sakit ain? Bagaimana mengobati sakit? Sudah disebutkan tadi. Sebelum kita tutup, ternyata ada door prize dari Bali Mengaji. Ada door prize kurma ajwa. Ya, yang kira-kira berhak mendapat door prize, angkat tangan dulu. Masya Allah. Pertanyaan. Yang angkat tangan berarti dia reja. Ya. Pertanyaan, sebutkan syaratnya tawakal. 3 syarat tawakal. Yang angkat tangan dulu. Karena pertanyaan belum dikasih sudah angkat tangan. Kalau tidak dikasih angkat tangan berarti sudah nyata, sudah tahu pasti jawabannya. Usaha. Terus bukan. Doa juga termasuk usaha. Pertama usaha, ikhtiar. Berikutnya yang angkat tangannya jangan jawab. Berserah diri pada Allah, menyadarkan hati pada Allah. Hasan, kurang satu lagi. Kalau dibisikin nanti bagi-bagi yang dibisikin dari bahasa. Sudah mengambil sebab. Satu lagi. Saya kasih bocoran. Beriman dengan apa? Beriman dengan coba antum sudah terlanjur bantu tadi. Beriman dengan nanti bagi-bagi paruan deh. Fadhal. Enggak. Betul Pak, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Paruan tuh Pak. Insyaallah itu saja ya bisa kami sampaikan. Insyaallah besok ba'dal fajar kita lanjutkan kajian dengan materi lain di Masjid Bandara ya. Masjid apa namanya? Nurul Huda. Insyaallah kita jumpa lagi bagi yang pengen gabung ya. Itu saja bisa kami sampaikan. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan ya, di masjid ini, di kesempatan yang lain ya. Jangan lupa saling mendoakan ya. Jangan lupa saling berziarah, silaturahmi, juga saling tolong-menolong dalam kebaikan. Di antaranya apa? Sebarkan dakwah ini. Itu termasuk apa? Tolong menolong kita dalam hal kebaikan. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'an thumma adda ila man lam yasma'ha." Allah akan memberikan wajah kita ini bercahaya, raunak. Walaupun wajah mungkin enggak glowing, tapi apa? Ada cahaya iman. Dibikin dia senang, riang, gembira. Kenapa? Karena kita sering dengan hadis Nabi, kita catat dan kita sampaikan kepada orang yang belum mendengarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.